Shalom Aleichem, Bapak Yahweh memberkati. Bapak Ibu Saudara, saya akan melanjutkan firman Tuhan yang menjadi pertanyaan Pak Roni, yaitu tentang 1 Korintus 11. Kalau kemarin baru ke atas, sekarang turun lagi, ya. Sehingga ada timbul satu pertanyaan, kenapa rambut panjang bisa diganti dengan kerudung? Akan timbul pertanyaan seperti itu, saudara. Nah, kita harus tahu bahwa kalau kita berbicara tentang Rasul Paulus atau Rasul Polos, itu tidak serta-merta main labrak begitu saja, tidak bisa. Karena apa? Karena kita harus mengikuti budaya. Kita juga harus mengikuti apa yang terjadi saat itu, saudara. Saya ambil contoh misalnya, ada satu ayat yang diucapkan Paulus bahwa perempuan tidak boleh menjadi imam. Ini banyak, saudara. Bahkan gereja-gereja ada yang mengatakan perempuan itu enggak boleh memimpin ibadah. Sedangkan sekarang banyak perempuan yang memimpin ibadah. Lalu apakah itu melanggar? Ya, nah itu kita harus melihat kondisi keadaan pada waktu itu. Kalau kita mau membaca ayatnya yang diucapkan Paulus, kenapa perempuan itu tidak boleh memimpin ibadah? Karena rupa-rupanya ada kecenderungan kalau perempuan itu memimpin ibadah, maka dia juga akan menguasai di dalam rumah tangga. Tidak ada penundukan diri. Sehingga di situ akan terjadi pelanggaran Torah. Nah itu, saudara. Jadi kalau memang perempuan itu memimpin ibadah hanya sebatas memimpin, is oke. Tapi di rumah juga harus tunduk kepada suami, saudara. Ngerti nggak maksudnya? Sampai di sini paham nggak? Ya, sekali lagi. Kenapa sebelum kita bahas yang ini ya, saya akan beritahu dulu tentang budaya masa Paulus dengan sekarang itu tidak bisa disamakan, saudara. Saya ambil contoh misalnya, perempuan tidak boleh memimpin ibadah. Kenapa seperti itu? Karena setiap perempuan yang diberi kepercayaan untuk memimpin ibadah, dia merasa dirinya, aku lebih pintar dari laki-laki. Ngerti, saudara? Sehingga kalau di rumah pun, dia akan menguasai laki-laki. Dan kalau menguasai laki-laki itu sama saja melanggar Torah. Nah, tapi kalau misalnya perempuan memimpin satu ibadah dan pada waktu di rumah itu tunduk pada laki-laki, pada suami, itu melanggar Torah atau tidak? Tidak, berarti it's okay, ya. Nah, kenapa seperti itu? Karena itu ya yang ditakutkan Paulus itu menjadi standar pada waktu itu. Ngerti, saudara? Jadi kita lihat budayanya. Kemudian kalau kita lihat di dalam kitab 1 Petrus 3 ayat 3, perempuan tidak boleh mengepang-epang rambut. Kira-kira dalam kehidupan sehari-hari ada nggak perempuan yang berkepang rambutnya? Kalau gitu melanggar dong. Nah, kita harus lihat budayanya, saudara. Ya, bahwa orang yang mengepang-epang rambut, kemudian pakai perhiasan yang menor, yang norak,
itu ciri khas dari seorang pelacur. Jadi kalau zaman dulu, saudara, lihat ada perempuan yang pangrembet, ini pelacur berarti. Bisa dipakai, bisa disewa. Itu tanda sebagai identitas. Kemudian di dalam kitab Markus pasal 10 ayat 49 sampai 50, di situ Yesua menyuruh supaya orang buta itu menanggalkan jubahnya. Yang dimaksud jubah itu apa? Sebetulnya jubah itu banyak, saudara. Ada jubah imam, ada jubah orang kosta, ada jubah orang buta. Ngerti, saudara? Kalau kita tidak paham culture atau budaya Israel pada masa itu, kita bisa menjadi salah tanggap. Kita berpikir, kita nggak boleh pakai jubah, padahal jubahnya beda-beda. Jubah orang kosta itu berbeda dengan jubahnya Yesua yang dipakai. Jubahnya Yesua beda juga dengan jubah orang buta. Sampai di sini saudara kira-kira paham atau tidak? Saya akan menyampaikan ini pelan-pelan saja supaya saudara betul-betul mengerti. Ya, jadi sebelum kita bahas kenapa rambut panjang bisa diganti dengan kerudung, kita bisa memahami culture yang waktu itu. Apalagi Paulus itu dipakai untuk menginjil kepada orang-orang goyim atau non-Yehudi. Ya, sedangkan orang non-Yehudi itu enggak punya aturan, saudara. Orang yang punya aturan itu hanya orang Yehudi, dia pegang Torah. Orang non-Yahudi sakarep-kareping, dia enggak punya aturan. Makanya kalau mereka percaya kepada Yesua, mereka mengatakan yang penting hati. Torah nggak perlu, aturan nggak perlu, yang penting hati. Sekarang saya mau tanya, saudara mengikuti Yesua itu mengikuti siapa? Kan Yesua kan mengajarkan Torah. Wong namanya saja Yesua itu disebut Moreh kok. Moreh itu saudara tahu nggak apa artinya? Guru Torah, ya, pinter-pinter jemaat di sini, ya. Jadi kita harus mengerti. Sama seperti ada ayat yang mengatakan perempuan yang sedang haid tidak boleh datang ibadah. Kira-kira ada nggak orang yang sedang haid datang ibadah? Ada. Apakah itu pelanggaran? Juga tidak. Saya sudah pernah menyampaikannya ya, kenapa perempuan tidak boleh memimpin. Karena kalau perempuan memimpin pas haid itu akan ngotori, saudara. Akan keluar darah kotornya kemana-mana. Beda seperti sekarang. Kalau sekarang ini kan ada pembalut, betul nggak, saudara? Ada pembalut, jadi tempatnya akan tetap bersih. Tapi kalau zaman dulu nggak ada pembalut, saudara. Jadi bisa netes-netes dan itu disebut najis, ya. Disebut najis. Atau menjadi suatu kekejian yang dalam bahasa Ibrani disebut toebah, ya. Kemudian kita lihat lagi. Perempuan tidak boleh pakai pakaian laki-laki. Di dalam kitab Devarim pasal 22 ayat 5. Nah, yang memimpin di sini pakai celana itu pakaian laki-laki enggak? Nah, kok boleh? Nah, ini kita harus ngerti aturannya, saudara. Kalau kita enggak ngerti aturan dijeram bahu ya repot sekali. Ya. Kenapa perempuan tidak boleh memakai pakaian laki-laki, ya?
Dikatakan dalam Devarim 22 ayat 5, perempuan janganlah memakai barang-barang kepunyaan laki-laki, dan laki-laki janganlah memakai pakaian perempuan, karena setiap orang yang melakukan itu adalah kekejian bagi Yahweh, Sang Penciptamu. Dikatakan kekejian, nggak main-main loh saudara. Kekejian itu toebah, keji di hadapan Tuhan. Tapi kenapa sekarang banyak gereja-gereja yang orang pakai pakaian laki-laki, pakai pakaian celana? Ya, karena kita harus tahu konteksnya, bahwa kenapa tidak boleh pakai pakaian laki-laki, ya, itu supaya perempuan dan laki-laki yang diciptakan ini tidak ngawur. Seperti misalnya kalau sekarang laki-laki ya pakai bengesan, kemudian rambutnya dikuncir ke belakang, kemudian pakai BH, orang laki loh saudara, pakai BH, itu identitas laki-laki atau perempuan? Perempuan lah, itu yang tidak boleh saudara. Ya, artinya tidak bisa orang membedakan, oh ini laki-laki, oh ini perempuan, kecuali kalau laki-lakinya brengosen, mau pakai bengesan, mau seperti pakai apa namanya BH juga orang akan tahu ini orang laki, ngerti saudara? Jadi supaya bisa membedakan, karena zaman dulu pakaian laki-laki dan perempuan itu beda. Potongannya ya beda, bahannya ya beda, cara pakainya beda. Kalau ditukar, orang tidak bisa lagi membedakan mana laki-laki dan perempuan. Ini pola Ibrani, saudara. Ya, sehingga kita tidak boleh dijerambah uyah bahwa oh orang perempuan tidak boleh pakai pakaian laki-laki, pakai celana saja tidak boleh. Itu salah, ya, karena zamannya juga sudah berubah, saudara. Nah sekarang kita akan membahas, saudara, kita akan membahas tentang ini, saudara, memahami kitab Korintus pasal 11 ayat yang kita akan baca. Coba kita baca bersama-sama, saudara. Ya, kita baca yang kuning saja ya. Coba kita baca bareng-bareng. 1, 2, 3. Jadi saudara, kalau kita lihat dari ayat ini dan culture pada saat Paulus ngomong, itu kita harus ngerti, ya. Artinya orang mau pakai kerudung dan itu merupakan bukan satu budaya, tetapi sebetulnya pengajaran supaya kita menghormati kehadirat Tuhan. Jadi sebaiknya perempuan itu pakai wibawa kerudung. Lah kalau tidak bagaimana? Ya enggak apa-apa. Tapi kita belajar untuk mentaati firman Tuhan. Kita belajar untuk mentaati apa yang sudah ada. Misalkan pelayanan harus pakai talit, pakai kepa, kemudian perempuan pakai kerudung. Gitu. Kalau dia melayani di sini, dan diharapkan juga yang ada di bawah juga, kalau misalkan ada punya kerudung ya pakailah. Itu sebagai wibawa ilahi, saudara. Nah sekarang kita akan lihat
pembahasannya. Pertanyaan ini berkaitan dengan 1 Korintus 11, khususnya soal rambut panjang dan penutup kepala. Mari kita lihat dari konteks Ibrani dan budaya zaman itu. Sekali lagi, kalau kita berbicara tentang Paulus, kita juga harus berbicara tentang budaya pada masa itu. Bagaimana Paulus itu melayani keluar dan mengalami banyak sekali tekanan-tekanan. Nah, Paulus itu rupa-rupanya, saya sudah sampaikan hari Rabu kemarin, seolah-olah kayak orang kecelakaan yang seharusnya mati, supaya tidak mati dikasih darah dulu. Perkara darah itu mengandung hepatitis atau mengandung alergi, itu abaikan dulu. Yang penting dia hidup dulu. Itu kalau zaman dulu kan memberikan darah itu tidak seperti sekarang. Kalau sekarang darah O tidak bisa untuk B, tidak bisa untuk darah A. Kalau dulu kan boleh, saudara. Kalau sekarang sama-sama O saja, itu harus dilihat dulu resusnya bagaimana. Seperti itu ya. Karena sekarang sudah semakin canggih. Jadi ibaratnya seperti itu. Kita lanjut, saudara. Tidakkah bahkan alam sendiri ya mengajari kamu bahwa sebenarnya jika pria berrambut panjang itu merupakan kehinaan bagi dirinya. Namun jika wanita berrambut panjang, hal itu merupakan kemuliaan baginya. Karena rambut panjang itu telah diberikan kepadanya ganti kerudung. Sekali lagi, ini budaya pada masa itu. Budaya pada waktu itu, kalau pria itu rambutnya panjang, itu dianggap kehinaan bagi dirinya sendiri. Tapi sebaliknya, kalau perempuan itu rambutnya panjang, itu merupakan kehormatan bagi dia. Ya, sekali lagi saya katakan ini tentang culture, tentang budaya, ya, yang akan berusaha untuk diterangkan oleh Rasul Paulus. Seperti kita ketahui bahwa Rasul Paulus ini tidak serta-merta ya menginjil kemudian memberitahukan oh ini enggak boleh, itu enggak boleh, itu tidak begitu, saudara. Yang pertama dia perintahkan supaya orang bisa masuk dulu. Tapi berbeda dengan murid-murid yang lain. Kalau murid-murid yang lain itu harus terperinci. Kalau tidak seperti ini tidak bisa. Sama seperti zaman sekarang, ada banyak orang yang mungkin merasa dia lebih atau sudah sempurna. Oh kalau orang itu pelayanan belum begini, enggak boleh. Enggak bisa begitu. Harus step by step. Langkah demi langkah. Karena yang namanya kesempurnaan itu hanya milik Tuhan. Sama seperti saya ambil contoh kita saja. Dulu kita masih makan yang tidak kosher. Dan mungkin kita mengatakan, oh enggak apa-apa itu, enggak masalah. Tapi setelah kita ngerti kebenaran firman Tuhan, kita menyadari, oh makan tidak kosher itu enggak boleh. Lalu kita pertanyakan lagi, kenapa kok tidak boleh? Ternyata makanan yang tidak kosher itu tidak menyehatkan bagi tubuh. Ngerti Mbak maksudnya saudara? Nah, jadi saudara harus paham. Saya berharap saudara bisa interaksi dengan saya. Karena kalau saudara tidak bisa interaksi dengan saya nggak ngerti apakah saudara itu paham atau tidak. Jangan-jangan saudara berpikir, karepmu lah,
Ya Pak Lukas mau ngomong apalah masa bodoh, yang penting aku teko ibadah. Repot kayak gitu saudara. Ya, kita sama-sama belajar firman Tuhan. Ya, jadi kita disuruh oleh Tuhan ya untuk kita menjadi pelaku-pelakunya. Seperti kemarin ada orang yang mengatakan kalau begitu berarti seperti brit milah itu harus dilakukan. Ada yang bertanya begitu. Lah saya menjawabnya gimana saudara? Jawabnya gampang, brit milah itu perjanjian kekal bukan? Kalau perjanjian kekal, sekarang kita tanya, yang disebut kekal itu berapa lama? Kan gitu saudara. Daripada saya menjawab, oh harus begini, harus begitu, malah menjadi bahan olokan. Maka saya pertanyakan kembali, yang dimaksud kekal itu sampai kapan? Sampai berapa lama? Nah itu bicara ayat sebelumnya ya, saya tidak akan membahas lagi karena itu sudah saya bahas. Jadi saya membahas tentang rambut, saudara. Kemudian ada beberapa hal penting. Ya. Satu, Paulus membedakan rambut dan penutup kepala. Kata Yunani yang dipakai untuk rambut ayat 15 adalah kome, ya. Sedangkan penutup kepala dalam ayat sebelumnya berkaitan dengan kata Yunani, kata kaluma. Itu bacanya gitu, saudara. Kata kaluma. Ya. Nah, jadi kalau begitu kita perlu lihat dua kata ini arahnya kemana. Sekali lagi, kalau kita salah memberikan penafsiran, kita bisa sesat, saudara. Jadi kita menafsirkan sak penak-penake sendiri. Nah itu kan jadi repot, saudara. Nah banyak sekali, kalau saya katakan pendeta-pendeta Kristen banyak memberikan penafsiran menurut pikiran mereka sendiri. Tidak menurut apa yang ditulis di dalam kitab suci. Ya. Kita lanjut. Jadi secara teks Paulus mengatakan perempuan memiliki rambut panjang sebagai kemuliaan atau penudung alami. Tetapi ia juga membahas praktek penutup kepala dalam ibadah, yaitu ayat 5-6. Karena itu, rambut panjang tidak otomatis sama dengan kerudung yang berbentuk kain. Ya, jadi kita tahu sekarang arahnya kemana. Seperti kata kepala. Kepala itu di dalam bahasa Ibrani itu ros. Dalam bahasa Yunani itu kefala. Ya, hampir sama. Ya. Nah, di situ menunjukkan tentang kemuliaan dari Bapa Yahweh. Yang kedua, mengapa ada yang mengganti rambut dengan kerudung? Sebagian tradisi gereja memahami bahwa karena rambut disebut penudung, maka kerudung menjadi lambang lahiriah dan dari prinsip tersebut. Orang-orang Ibrani sampai hari ini, mereka mengakui bahwa setiap ibadah mereka selalu pakai kerudung, saudara. Selalu, ya. Nah, di sini orang yang tidak pakai kerudung itu biasanya yang berambut panjang. Itu juga diperbolehkan.
Kemudian rambut panjang itu sebagai tanda kemuliaan perempuan. Sedangkan kerudung itu sebagai tanda penghormatan, ketundukan, dan keteraturan saat beribadah. Mereka tidak bermaksud mengatakan rambut bisa hilang atau diganti sepenuhnya, tetapi kerudung menjadi simbol yang terlihat. Jadi istilahnya sebagai kesopanan dalam ibadah, sebagai penghormatan di dalam ibadah, itu sebaiknya pakai kerudung. Ya. Sama seperti kita beribadah, saudara. Kalau kita beribadah yang perempuan loh ya, saya ngomong yang perempuan. Kira-kira boleh nggak pakai lekton? Ayo jawab, boleh atau tidak? Ya, lekton tuh tahu nggak? Kayak katon, ya. Makanya saya tanya, boleh nggak? Ya boleh-boleh saja, pakai angsop ya boleh kok. Tapi apakah itu sopan? Nah itu loh maksudnya, saudara. Ya. Jadi kalau orang perempuan itu tidak memakai kerudung, itu kurang sopan kata orang zaman dulu, saudara. Itu sebagai simbol penghormatan. Tapi beda dengan Yunani. Romawi itu beda sekali, malah kebalikan, saudara. Saya ambil contoh, ketika saya pergi dulu waktu ke Israel pertama, kita pergi ke gereja-gereja, itu selalu disuruh buka topi. Setiap kali masuk di situ ada pastor yang jaga di pintu gerbang. Mesti ngomong, open your head. Buka topinya. Tapi berbeda kalau kita masuk di bagian Ibrani. Kita harus memakai kepa. Saya ambil contoh, ketika kita mau mendekat ke tembok ratapan, itu kita dikasih kepa gratis, saudara. Sampai bahkan saking senengnya lihat kepa gratis terbuat dari nilon, wah itu orang Indonesia yang ngambil umpak-umpakan. Ya. Tidak ngambil satu, tapi bisa 5, bisa 10. Tapi memang banyak di situ, saudara. Artinya, seperti yang saya katakan kemarin, kalau kita memakai kepa atau penutup kepala, itu kita pertama mengakui bahwa Yahweh itu adalah batu karang yang teguh, atau Yesua sebagai batu karang yang teguh. Dan yang kedua, kita mengakui bahwa Mesias akan segera datang kembali. Walaupun sekali lagi ada perbedaan di sini. Kalau kita betul-betul menantikan Mesias yang datang kembali sebagai mempelai pria kita, yang akan nanti di awan-awan yang permai. Sedangkan orang Yahudi lain. Orang Yahudi itu berpikir kalau dia menantikan, ya dia yang akan menjadi penolong bagi Israel. Tidak tahu bahwa nantinya yang berdiri di bait suci itu adalah 666, saudara. 666. Nah, jadi ada sedikit perbedaan di sini, ya, tentang kepa. Ya. Kepa juga mengakui bahwa imanku setegar batu karang. Ya, jadi latar budaya Korintus. Di kota Korintus zaman itu, ya, cara berpakaian dan rambut berkaitan dengan kehormatan, identitas
jubah orang buta, jubah orang lumpuh, ada jubah imam, beda-beda untuk bisa menunjukkan identitas, saudara. Tapi kalau masalah misalnya seperti brit milah itu bukan budaya, itu perintah kekal, perintah Bapa Yahweh yang dikatakan perjanjian kekal. Ya. Kemudian perempuan yang tidak menutup kepala di depan umum atau dalam ibadah dapat dianggap membawa pesan sosial tertentu. Paulus menekankan prinsip jangan sampai kebebasan rohani menjadi batu sandungan bagi orang lain. Jadi pada masa itu ada semacam pertentangan di dalam ibadah orang-orang percaya. Kalau mungkin orang bisa menyebutnya orang-orang Kristen karena dia punya perbedaan yang sangat menyolok sekali antara orang Yahudi dengan kelompok lain, saudara. Kalau kelompok Yahudi kita sudah tinggal mengikuti apa yang ditulis oleh Torah saja. Tapi kalau kelompok lain itu kan bisa merekayasa. Seperti misalnya yang disebut dengan Torah dan kasih karunia. Penganut paham kasih karunia, dia tidak percaya adanya Torah. Dalam arti tidak mau mengakui Torah. Dia katakan Torah itu sudah tidak berlaku. Torah sudah berlalu. Padahal kalau saya mau tanya, Yesua ngajarnya itu ngajar apa? Apakah Yesua mengajar, mari kita buka kitab Matius? Belum ada. Kitab-kitab itu belum ada, saudara. Jadi yang dibuka oleh Yesua itu kitab apa? Kitab Torah. Ya. Makanya kita harus bisa memahami ucapannya Paulus dengan apa yang tertulis dalam firman. Kadang kita merasa, wah ini kok beda ya? Ya memang beda. Karena apa? Karena Paulus itu menembus budaya Yunani. Cuman Paulus itu memang ada kesan seolah-olah toleransi, saudara. Kalau murid-murid yang lain kan tidak. Kalau Paulus seolah-olah toleransi, wah itu tidak masalah, itu tidak masalah. Seperti hukum kasih karunia. Makan babi boleh enggak? Boleh saja, enggak masalah. Kan kasih karunia. Padahal inti dari kasih karunia yaitu kita orang goyim itu menjadi orang Israel, sama persis. Itu namanya kasih karunia. Seperti saya. Saya ini keturunan Chinese, saudara. Tapi saya menjadi warga negara Indonesia. Itu berarti saya punya kedudukan yang sama dengan warga negara Indonesia. Lalu apakah saya akan membawa hukum China? Ya tidak. Saya akan membawa hukum milik Indonesia. Karena saya sudah menjadi milik Indonesia. Paham nggak saudara? Ya, memang agak sedikit rumit di sini ya, karena Paulus ini kata-katanya banyak menggunakan bahasa filsafat kalau saya lihat. Ya. Tapi saya akan mencoba untuk menyederhanakan supaya saudara bisa menangkap apa yang diucapkan Paulus itu. Yang keempat, dari pola Ibrani, kepala melambangkan otoritas. Dalam pemikiran Ibrani, kepala atau ros sering dilambangkan sumber kehidupan, kepemimpinan,
dan otoritas. Sekali lagi, kenapa orang-orang Yahudi pada waktu berdoa, dia pakai kippah? Saya sudah terangkan barusan, saudara. Kita lihat selanjutnya. Maka penutup kepala dapat dipahami sebagai tanda aku berada dalam keteraturan yang ditetapkan Elohim. Dan aku ingin kamu mengetahui bahwa kepala dari setiap pria adalah Hamasyah dan kepala dari setiap wanita adalah pria dan kepala dari Hamasyah adalah Elohim. Jadi ini bentuk hierarki, saudara. Yang paling bawah itu perempuan, kemudian lebih ke atas itu laki-laki, ke atasnya lagi Hamasyah, dan yang paling atas itu Elohim. Makanya Yesus selalu mengatakan apa? Seperti yang dia perintahkan. Jadi Yesus itu sebetulnya membawa pesan dari Bapa Yahweh sendiri. Jadi hierarki ini bukan berarti perempuan itu punya kedudukan yang sangat rendah, tidak sama sekali. Cuman dia punya hierarki, makanya Paulus mengatakan perempuan itu tidak boleh memimpin ibadah. Karena kalau memimpin ibadah, dia menguasai laki-laki, saudara. Ada orang yang tanya pada saya begini, Pak Lukas, itu KPI, itu perempuan boleh mimpin ibadah apa tidak? Boleh baptis atau tidak? Boleh saja. Karena apa? Karena perempuan di sini punya posisi yang sama. Dan saya sudah menerangkan kenapa kenapa perempuan itu kalau mens tidak boleh masuk ke ibadah itu kenapa? Saya sudah terangkan. Nah kalau sekarang kan nggak masalah, saudara. Makanya di KPI perempuan boleh memimpin ibadah. Sekarang kalau kita buat satu pertanyaan, saya pernah bertanya pada seseorang begini. Kalau misalnya dalam satu kelompok ada 20 orang, laki-lakinya goblok semua, bodoh semua, sing pinter yang pendidikannya tinggi itu perempuan. Kira-kira boleh memimpin apa tidak? Bingung dia, saudara, jawabnya. Kalau dibilang boleh, kok aku ngomong perempuan tidak boleh. Kalau dibilang tidak boleh, kok lakinya bodoh semua. Bingung kan? Jadi kita harus tahu culture-nya itu seperti apa. Asal perempuan memimpin, tetapi dia tunduk pada laki-laki, pada suami, itu boleh, saudara. Yang tidak boleh itu yang tidak tunduk, menguasai laki-laki. Sehingga Paulus berpikir, wah kalau ini bisa menjadi standar umum, nanti perempuan juga boleh menguasai laki-laki. Seperti itu, saudara. Ya. Lanjut. Jadi, fokusnya bukan sekedar kain kepala, tetapi urutan otoritas dan kehormatan. Kesimpulannya, rambut panjang tidak benar-benar diganti oleh kerudung. Menurut teks, rambut adalah penudung alami, sedangkan kerudung adalah tanda budaya ibadah yang melambangkan kehormatan dan ketertundukan. Sama seperti orang-orang Ibrani yang perempuan. Mereka kebanyakan selalu memakai kerudung di mana-mana, saudara. Kecuali orang Goyim. Nah, itu sebagai lambang wibawa. Coba kalau saudara melihat perempuan yang digambar ini, saudara. Dia memakai kerudung, kira-kira saudara merasakan ada wibawa ilahi tidak? Ada, saudara. Tapi coba perempuan ini
dilepas kerudungnya. Nggak ada wibawa ilahi. Sama seperti saya melihat seorang perempuan yang tidak pakai kerudung dengan yang pakai kerudung dalam satu ibadah, itu akan nampak wibawa ilahinya, saudara. Sama seperti laki-laki yang memakai talit. Saya pernah memberitahukan, ketika laki-laki memakai talit, itu auranya berubah, saudara. Kalau di kamera, menggunakan kamera Kirlian, maka aura yang pakai talit itu beda sekali dengan aura yang tidak memakai talit. Jadi ini berkenaan dengan aura juga menembus dunia supranatural. Sampai di sini ngerti atau tidak? Maka saya sampaikan pelan-pelan saja. Ngerti atau tidak, saudara? Ya, saya berharap saudara paham. Karena ini omongannya Paulus ini penuh dengan ucapan filsafat, saudara. Cuman saya hanya menyederhanakan. Kalau perempuan memakai kerudung itu ada wibawa ilahi, saudara. Kita lanjut. Perbedaan muncul karena sebagian kelompok melihat kerudung sebagai penerapan langsung perintah Paulus, sementara yang lain melihat prinsipnya lebih utama daripada bentuknya. Ya, jadi ada pertentangan pada masa itu. Ada yang ngomong, oh tidak perlu, ada yang ngomong perlu. Nah, Paulus sudah nggak usah ribut, ya hanya masalah kerudung, tidak usah ribut. Maka di sini kan saya juga tidak memberi aturan yang ketat. Kalau saudara mau ibadah pakai kerudung lebih baik. Kalau tidak pakai kerudung ya nggak apa-apa. Ya. Apakah orang yang tidak pakai kerudung itu pasti masuk neraka? Ya tidak. Ngerti nggak maksud saya, saudara? Ya. Jadi jangan sampai hanya masalah kerudung dan tidak, itu menjadikan pertentangan, menjadikan perpecahan. Kalau saya mengatakan yang pelayanan di sini harus pakai kerudung, iya. Tapi kalau yang di bawah mau pakai kerudung itu lebih baik, tidak pakai pun tidak masalah. Tapi jangan sampai saudara berpikir dasarnya Paulus pakai ya terus lanjutkan. Laki-laki yang punya talit ya pakai talit, saudara. Karena itu akan mengubah aura dari kehidupan supranatural kita. Kita lanjut. Rambut sama dengan kerudung, tapi begini urutannya. Jemaat Korintus itu ribut soal apa? Paulus sedang membahas tatanan ibadah di kota Korintus. Ya memang kita tahu bahwa dalam masa penginjilan itu cukup berat, saudara. Karena pada masa itu banyak pertentangan yang terjadi antara orang Goyim dan orang Yahudi asli. Ya. Kemudian yang selanjutnya, budaya Yunani. Wanita berkerudung itu sama dengan tanda istri terhormat. Wanita buka kepala bisa disangka pelacur kuil. Ingat kisah kuil 1000 imam wanita. Saya pernah menyampaikan kepada saudara itu pada bulan Agustus 2014. Saya membahas tentang seorang arkeologi dan juga ahli teolog, tapi sayangnya teolog dunia, ya, yang berkata bahwa Yesus itu begini.
Yesus itu begitu. Lalu saya ceritakan tentang kuil 1000 imam wanita. Ini saya salah nulis ya, kurang. Ini masih 100 ya. Itu yang betul 1000 imam wanita. Ya. Kuil 1000 imam wanita. Yang mana saya cerita sedikit bahwa kalau saudara mengatakan Kristus, itu artinya apa? Kebanyakan orang ngomong apa? Yang diurapi. Tapi kalau kita lihat kisahnya, itu tidak seperti itu, saudara. Karena ceritanya itu di Antioquia. Banyak pendeta yang mengatakan orang Kristen di Antioquia itu disebut Kristen karena apa? Dia seperti Kristus perilakunya. Itu salah, itu penafsiran namanya. Ya. Tetapi saya menemukan datanya, cuman datanya tidak saya cantumkan dan datanya juga sudah hilang. Itu di situ di Antioquia, di Korintus itu juga ada kuil 1000 imam wanita. Nah, kuil 1000 imam wanita itu yang jadi imam itu perempuan, saudara. Tetapi, nah ini kalau yang jadi imam perempuan tidak boleh disamakan pelayanan itu perempuan itu dari kuil, tidak boleh ya disamakan. Jadi kuil 1000 imam wanita itu yang jadi imam seorang perempuan. Nah, sebelum dia jadi imam, dia harus dipenetrasi dulu dengan dewa-dewa yang berada di kuil itu. Itu kuilnya dewa-dewanya banyak, saudara. Ada dewa Apollo, dewa apa gitu, banyak sekali. Saya sudah menyebutkan tapi agak lupa. Tapi kalau saudara mau cari artikel ini, saudara cari. Di video saya bulan Agustus 2014. Cari. Ya. Nah, perempuan yang menjadi imam itu selaput kelaminnya harus dipenetrasi dengan patung dewa-dewa. Nah, kalau sampai keperawanan itu selaput darahnya robek, itu berarti dia jadi imam di kuil itu. Dan ketika dia kawin dan dia punya anak, maka anak itu harus disebut Kristus. Makanya orang-orang Yahudi pengikut Yesua nggak setuju. Kenapa disebut Kristus? Kok kurang ajar banget gitu loh. Sementara kita menyebut Kristus itu diurapi. Memang diurapinya itu diurapi siapa? Bukan urapan Roh Kudus. Kalau menurut apa yang saya pelajari, saudara. Sampai di sini paham? Kuil 1000 imam wanita. Jadi kalau saudara ingin dengar cerita lengkapnya, coba buka video saya di bulan Agustus 2014, saudara. Nah itu saya mengcounter seorang doktor yang bernama M. Murdoch. M. Murdoch itu dia menceritakan tentang Dewa Mitra, saudara. Nah itu saudara cari di situ. Bahwa ada peristiwa yang persis sama. Yesua membawa domba dipanggul. Yesua sebagai penggembala. Itu sebetulnya sama, mirip dengan Dewa Mitra. Dewa Mitra pun seperti itu. Ya, cuman saya tentu tidak akan menceritakan ini. Saudara lihat sendiri saja kisahnya. Ya. Kemudian yang kedua, masalah jemaat. Ada wanita Kristen yang ibadah buka kerudung kepala, rambut dipotong pendek, model laki-laki. Tujuannya mau menunjukkan di dalam Kristus
semua itu setara, tetapi efeknya malah bikin malu dan jadi batu sandungan. Semua apa yang berasal dari pola Yunani selalu terbalik semua. Kalau Yunani, orang berdoa saja tangannya digatupkan. Tapi coba saudara cari di dalam kitab suci, ada enggak satu ayat saja seorang yang berdoa tangannya ditutup? Tidak pernah ada. Orang berdoa selalu tangannya dibuka. Orang berdoa buka topi. Beda sekali dengan orang Yahudi, saudara. Ya, orang berdoa nggak perlu pakai talit, nggak perlu pakai kepah. Karena memang di luar kekristenan itu nggak punya aturan. Nggak ada aturannya di luar Yahudi, saudara. Di dalam kekristenan nggak ada aturan. Pokoknya yang penting kasih karunia. Mau nggak usah panggil Yahweh juga nggak apa-apa. Panggil saja. Apa kayak masa bodoh. Mau panggil Hashem, kayak mau panggil apa, masa bodoh. Tuhan itu tahu hati, katanya, saudara. Padahal si pemilik nama itu mau namanya disebut, saudara. Lah ini kan jadi nggak karu-karuan, wajahnya iman kita itu berubah. Jadi bukan wajah Yahudi lagi. Tapi wajahnya wajah Yunani, saudara. Sangat disayangkan sekali. Makanya saya katakan, kenapa sih orang-orang Kristen di Indonesia mereka tidak memakai kerudung? Karena yang membawa itu orang Jerman. Ada Denninger, Schwartz, ya. Valentin, itu kan dari Jerman semua, misionaris, saudara. Sehingga mereka menggunakan pola Eropa. Sampai ayatnya pun banyak yang berubah. Seperti misalkan, sebelum ayam berkokok, Petrus sudah menyangkal 3 kali. Mana ada? Coba kita pikir secara logika saja. Adakah di pusat pemerintahan ada ayam di situ? Enggak ada. Itu suara shofar, saudara. Pergantian waktu jaga malam. Cuman shofarnya itu pendek, sehingga bunyinya kuku, kayak ayam. Tulis saja ayam. Padahal aslinya shofar. Itu kan sudah beda sekali, saudara. Ceritanya beda, apalagi diterjemahkan dengan cara yang salah. Seperti misalkan keturunan Ismail itu seperti keledai liar, itu salah. Menurut kitab suci bukan keledai liar tapi manusia liar. Kenapa? Karena dikatakan pere Adam itu manusia liar, sedangkan pere hamor itu keledai liar. Itu sedangkan yang ditulis di kitab suci itu pere Adam, manusia liar. Makanya keturunannya Ismail manusianya liar-liar semua. Senang ribut, senang berkelahi, teriak-teriak nanti membunuh orang, kan begitu. Kita lanjut. Jadi, Paulus tidak membicarakan fashion. Dia berbicara tanda kehormatan supaya ibadah itu tidak gaduh. Karena pada masa itu ada banyak pertentangan-pertentangan. Baik Paulus yang ditentang oleh orang Goyim maupun Paulus yang ditentang oleh murid-murid. Karena Paulus itu disebut orang menginjil terlalu toleran. Oh silahkan itu boleh. Sedangkan murid-murid tidak seperti itu.
Makanya Paulus sempat disidang. Dikatakan, apakah kamu tunduk kepada Torah? Maka Paulus mengatakan, ya kami tunduk. Makanya dari mulut yang sama muncul ungkapan yang berbeda. Ada orang yang menafsirkan apa yang diucapkan Rasul Paulus itu, Torah tidak berlaku. Saya ngomong sopo? Paulus katanya. Padahal Paulus yang sama mengatakan, apakah kami meniadakan Torah dengan iman? Tidak. Jelas sekali, saudara. Ayat-ayatnya pun banyak, saudara boleh cari itu di video-video saya sebelumnya yang berjudul Torah, ya. Jadi pertentangan itu sangat luar biasa, saudara. Yang kedua, rambut panjang, ganti kerudung, maksudnya apa? Kata kuncinya ada di ayat 14 dan 15. Coba kita baca di ayat yang berwarna kuning ini. Kita baca. 1, 2, 3. Nah, jadi pada zaman itu, saudara, ada banyak orang yang rambutnya panjang, tapi laki-laki. Nah, Paulus ingin membedakan, gitu loh. Mbok kowe beda, gitu. Tapi perbedaan, kalau kondisi sekarang ini kan malah banyak orang-orang laki yang berambut panjang. Apakah orang yang berambut panjang itu pasti mati masuk neraka? Ya tidak, saudara. Maka di sini kita harus memahami apa yang diucapkan Rasul Paulus. Sehingga kalau kita tidak memahami apa yang diucapkan dia, akhirnya ada banyak keributan. Satu bilang boleh, satu bilang enggak boleh. Ya, masalah kerudung ini, ya. Kemudian kita lanjut. Maksud Paulus ada 3 hal. Yang pertama, diberikan itu sama dengan dari Sang Pencipta. Rambut panjang itu desain alami. Hormon wanita bikin rambut cepat panjang dan lebat. Hormon laki-laki bikin rambut pendek dan cepat rontok. Jadi alam sendiri ngajarin ada perbedaan. Itu yang kita pelajari, saudara. Yang selanjutnya, yang kedua, ganti kerudung, fungsinya itu mirip. Kata Yunani anti sebagai gantinya itu berfungsi seperti rambut panjang itu yang kayak kerudung alami yang dikasih Sang Pencipta. Berfungsi sebagai penutup, sebagai mahkota, tanda keunikan wanita. Jadi pada zaman dulu Paulus itu mengatakan kalau perempuan rambutnya panjang, yaitu sudah dari sononya Tuhan yang memberi, ya, nggak usah dipotong. Tapi apakah orang yang rambutnya pendek itu berarti mati masuk neraka? Ya tidak, saudara. Jadi kita harus bisa membedakan, ya. Kemudian kemuliaan sama dengan tanda kehormatan. Di budaya Yahudi dan Yunani, rambut panjang wanita adalah sebagai simbol feminitas. Kemuliaan, status bukan laki-laki, khusus orang yang menjadi nasir kayak Simpson, tanda khusus buat Tuhan. Jadi, kalau misalnya kalau kita mau terapkan sekarang, orang yang laki-laki yang rambutnya panjang harus semakin dekat kepada Tuhan, semakin mengasihi Tuhan.
Karena rambut panjang pada masa itu disebut sebagai nasir ilahi. Nasir ilahi itu orang yang dikhususkan dari sejak kandungan, saudara. Seperti Simson. Simson kan dikhususkan untuk menjadi pembebas bangsa Israel pada masa itu. Jadi logikanya, ya, Paulus mengatakan, kalau Sang Pencipta saja sudah kasih kamu penutup alami berupa rambut panjang, kenapa malah dipotong? Dibuka saat ibadah, itu kayak nolak tanda kemuliaan yang Dia kasih. Jadi pada masa Paulus itu diharapkan seorang perempuan jangan memotong rambut seperti ini, saudara. Seperti gambar ini, saudara. Itu zaman Paulus nggak bisa, gitu, ya. Berarti wanita nggak wajib kerudung. Dasar budayanya ayat 13 dan 14. Pertimbangkanlah sendiri. Pantaskah Paulus serahkan ke hati nurani jemaat? Jadi akhirnya Paulus mengambil sikap, sakarepe lah, kamu mau berkerudung ya karepmu, tidak pun ya karepmu. Tapi diharapkan berkerudunglah, ya, sesuai dengan pola Ibrani, saudara. Ya, sama seperti di kita, ya. Saudara mau pakai kerudung itu lebih baik. Tapi kalau nggak pakai kerudung nggak masalah. Tapi usahakan kalau yang punya kerudung pakailah sebagai tanda kewibawaan saudara. Maksud apa tidak? Ya. Jadi dasar kebiasaan Kehilat ayat 16. Kami tidak mempunyai kebiasaan yang demikian. Intinya, jangan bikin keributan di ibadah. Prinsipnya, bentuknya tergantung budaya. Yang tidak boleh wanita tampil seperti laki-laki dan sebaliknya. Seperti yang tadi saya katakan. Kalau saudara yang laki-laki nggak usah pakai lipstik, pakai BH, ya, pakai rok, nggak usah, saudara. Dan saya berharap kalau ada di sini itu akan menjadi aneh sendiri, saudara. Ya, mungkin saudara, wah itu bencong. Tapi bukan berarti kalau ada bencong lalu disingkirkan, maksud nggak, saudara? Kalau ada bencong ya perlu didekati, dibimbing, dikasih tahu, ya, supaya orang itu tidak terus-menerus masuk ke sini pakai pakaian rok misalnya, ya. Sama seperti kita sering didatangi oleh teman kita, ya. Saya nggak perlu sebutkan namanya. Orang laki tapi pakainya rok, saudara. Namanya ya nama laki tapi pakainya rok. Lah itu sebaiknya tidak, gitu loh. Supaya apa? Supaya bisa membedakan dan tidak ada spirit lain yang menguasai dia. Karena orang yang laki-laki menjadi perempuan itu juga ada spiritnya, saudara. Saya pernah bertanya kepada seseorang yang bencong, saudara. Saya tanya, kenapa sih kok kamu orang laki kok pakai pakaian perempuan, senangnya sama perempuan, sama laki-laki gitu? Dia bilang, saya itu terjebak di tubuh laki-laki. Saya itu punya roh itu sebetulnya perempuan. Tapi saya terjebak di laki-laki. Ya mumet, saudara. Saya menerangkan bagaimana kalau kayak gitu. Kalau orang itu sudah berkata, saya terjebak
Loh saya mau ngambil kan tidak bisa. Ya toh saudara? Ya sudah kamu kalau bisa ya pakai pakaian laki-laki, kalau enggak ya sekarepmu. Kan saya nggak bisa ngubah orang saudara. Jadi seperti itu agar supaya di dalam peribadatan itu tidak ada keributan. Terima kasih, sukses besar untuk saudara. Bapak Yahweh memberkati. Haleluya. Kita akan tunduk kepala dan kita akan berdoa. Kami mengucapkan syukur dan terima kasih kepadamu ya Bapa. Oleh anugerah dan kasih Tuhan yang begitu besar yang telah Engkau berikan kepada kami. Sehingga kami dapat memahami apa yang diucapkan Rasul Paulus kepada kami. Sehingga apa yang diucapkannya tidak menjadi bagian dari pertentangan sebuah doktrin. Terima kasih Bapak Yahweh. Meteraikan apa yang telah kami dengar. Di dalam nama Adonai Yeshua HaMashiach kami berdoa. Amin. Ada pengumuman? Shalom, berjumpa kembali dalam Aleph Tau Update News. Berikut pengumuman minggu ini. Hadirilah perayaan Tis'a B'Av yang akan diadakan pada hari Rabu 22 Juli 2026 pukul 6 sore di Kehilat dengan tema Menjaga Bait Suci Yahweh dan Tubuh Orang Percaya. Akan diadakan aksi donor darah pada hari Minggu 28 Juni 2026 pukul 9 pagi di Kehilat. Mengundang seluruh pelayan Tuhan semua divisi datang dalam doa pelayan pada hari Senin 22 Juni 2026 pukul 6 sore. Tim yang bertugas Divisi Asher dan Wanita. Demikian pengumuman minggu ini. Sampai jumpa di Aleph Tau Update News selanjutnya. Bapak Yahweh memberkati. Amin. Ya itulah pengumumannya saudara. Kita akan akhiri kebaktian kita pagi ini. Mari kita bangkit berdiri, kita tutup dalam doa. Terima kasih Bapak Yahweh. Selesai sudah ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Sebentar lagi jemaatmu akan kembali pulang ke rumah mereka masing-masing. Tuhan berkati mereka, sehingga apa yang mereka kerjakan dibuatnyalah engkau menjadi berhasil. Amin. Baik dalam usaha maupun di dalam studi. Begitu juga diberikan kesehatan yang sempurna. Terima kasih Bapa. Pertemukan kembali pada jam-jam ibadah mendatang di dalam ikatan tali kasih-Mu. Di dalam nama Adonai Yeshua HaMashiach kami berdoa. Mari kita angkat tangan kita dan kita akan terima birkat Kohanim. Haleluya. Yefare keka Yahweh wa yismereka. Yair Yahweh panau eleka wikuneka. Yesa Yahweh panau eleka weyashem leka shalom. Baruk atau Bair, Ufaruk atau Besateh, diberkatilah engkau di kota dan diberkatilah engkau di ladang. Amin. Baruk peripitneka, ufri atmatka, ufri fahemteka, syikar alapeka, westerotsoneka. Diberkatilah buah kandunganmu, diberkati hasil bumimu, dan hasil ternakmu, anak-anak lembumu, dan anak-anak dombamu. Amin. Baruk tan aka umisarteka, diberkatilah bakulmu, dan tempat adonanmu. Amin. Baruk atau boboika ufaruk atau berseteka, diberkatilah engkau pada waktu masuk dan diberkatilah engkau pada waktu keluar. Amin. Baruk atau Yahweh Eloheinu meleka olam, besem Yeshua HaMashiach waruah HaKodes, kile olam faed. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Haleluya.
Yahweh, panaweleka wikuneka. Yevareka, weismereka, yevareka. Yahweh, panaweleka wikuneka. We Hashem leka, Shalom, Shalom. We Hashem leka, Shalom, Shalom. Yevarekeka, weismereka, Yevarekeka. Bapak Yahweh yang memberkati, selamat pulang. Shalom. Haleluya, terpujilah Bapa Yahweh yang Maha Kuasa. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu Saudara sekalian dalam ibadah bersama kami di Kehilat Alef Tau Magelang. Doa saya Bapa Yahweh memberkati dengan kesehatan yang sempurna, damai sejahtera dan berkat materi yang semakin melimpah. Kami menunggu kembali kehadiran Bapak Ibu Saudara sekalian pada jam yang tersedia. Hari Sabat jam 5 pagi, hari Minggu jam 6 pagi, hari Rabu jam 6 sore. Siap sedialah sebagai mempelai Hamasiah untuk menyambut kehadiran mempelai pria kita yaitu Adonai Yeshua Hamasiah di awan-awan yang permai. Amen lehitraot. Shalom, sampai jumpa kembali.